Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahija Priliska Falsabila, kelas administrasi perkantoran A, NIM terakhir 109. Di sini saya akan menjelaskan format karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Untuk yang pertama, untuk cover itu biasanya fontnya Times New Roman. Kemudian untuk font size-nya 14, kemudian di bold dan di rata tengah. Kemudian diberi logo institusi. Kemudian untuk yang kedua ada lembar persetujuan. Nah, untuk signature atau tanda tangan ini bisa dibuat di insert kemudian tabel. Karena ini hanya untuk 2 tanda tangan, maka masukkan 2 tabel saja, terus tinggal tulis saja di sini dan kemudian dirapikan. Terus biasanya di sini itu masih ada bordersnya begini. Kemudian bisa di no border. Kemudian untuk yang lembar pengesahan masih sama seperti lembar persetujuan. Kemudian ada kata pengantar. Untuk judul-judulnya seperti ini, masih seperti yang tadi. Untuk fontnya Times New Roman, di bold, di rata tengah, dan font size-nya 14 atau 12. Kemudian untuk daftar isi, ini masih kosong cara ngisinya. Untuk judul-judul per lembar ini kita blok, kemudian kita pilih heading 1. Untuk misal ada seperti ini, bab 1 pendahuluan gitu. Nah, yang pendahuluan bisa di heading 2 atau ngikut ke yang heading 1. Kemudian setelah di blok dan di heading semua, kita masuk ke menu reference, kemudian ada table of contents. Kita pilih, terserah, saya akan memilih yang ini. Kemudian dia akan terisi secara otomatis seperti ini. Nah, kemudian untuk pengisian halaman ini, untuk penomoran halaman, bisa masuk ke insert page number dan kemudian pilih ingin memberi nomor halaman itu yang mana. Nah, udah. Kemudian setelah itu ada daftar pustaka di sini. Untuk pengisian daftar pustaka ini bisa menggunakan format yang nggak langsung di link itu loh. Bisa menggunakan format yang seperti ini. Mungkin cukup sekian format karya tulis ilmiah yang baik dan benar menurut pendapat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian mungkin udah cukup sekian untuk format karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Kemudian kita akan lanjut ke kemudian untuk materi yang kedua itu ada
pembuatan surat dan my image. Nah, kemudian untuk yang buat kop surat itu pertama kita pencet 2 kali di bagian atas ini. Nah, setelah itu kita buat tabel, masuk ke menu insert, kemudian tabel. Nah, kalau misal di kop surat tuh logo instansinya ada 1 ya, berarti tabelnya 2. Kalau kayak yang di contoh ini berarti yang buat tabel 3. Buat apa? Itu tuh buat yang bagian paling kiri itu buat logo, kemudian yang tengah itu buat nama instansi, alamat, sama email atau Instagramnya. Nah, kemudian yang sini juga buat logo lagi. Kalau udah setelah itu kan ini biasanya masih alt border ya. Nah, ini bisa diganti di menu ini, kemudian pilih yang button border. Setelah itu kita harus ganti juga yang garis ini, kan garisnya 1 doang ya kalau di pencet yang button border. Nah, kemudian kita pencet yang ini, pilih yang 2. Setelah kop suratnya udah, kemudian pencet lagi di bagian periode yang blank ini 2 kali. Nah, setelah itu kita nyantumin alamat. Nah, setelah itu kita nyantumin tanggal pembuatan surat, kemudian ada nomor, lampiran, perihal. Nah, kemudian ini ada untuk surat ini ditujukan buat siapa. Ini sebenarnya tulis aja yang terhormat gitu. Buat menu ininya tuh, menunya bisa di mailings, kemudian select recipient, kemudian pilih yang use an existing list. Nah, kenapa kita harus ke yang ini? Soalnya kan kita mau belajar my image itu, buat nyantumin ini biar keluar nama sekretariat, kita harus punya datanya dulu. Buat contoh datanya tuh ini, aku udah buat contoh datanya. Jadi misal ini namanya sekretariat, kemudian perusahaannya dari UNY. Nah, kemudian misal nih yang nomor 2 sekretariat juga tapi univ lain gitu. Nah, dan seterusnya. Kita save, terus habis itu kita letakin cursor tuh di sini, kemudian pilih menu mailings, select recipient, use an existing list. Nah, terus ntar cari aja data Excel yang kita save tadi itu. Nah, kemudian kan sebenarnya gini, ntar kita pilih yang review result biar keluar kayak gini. Nah, itu buat materi my image. Kemudian setelah itu kita tulis dulu isi suratnya. Ini surat tentang peminjaman alat untuk keperluan seminar. Kita tulis semuanya. Kemudian setelah itu kita tulis juga signature. Nah, buat nulis ini biar rapi kayak gini tuh kita pilihnya di menu insert, terus tabel kayak tadi pas yang kop surat. Nah, setelah itu kalau emang diperlukan penomoran itu kita bisa ke insert, kemudian ke page number. Nah, untuk surat kayak gini biasanya itu umumnya tuh fontnya Times New Roman, kemudian ini untuk fakultas, kemudian ini untuk nama organisasinya itu di bold. Nah, kemudian untuk font size-nya biasanya itu 11:12. Nah, udah mungkin segitu untuk materi yang kedua. Kita lanjut ke materi yang ketiga.
Selanjutnya untuk materi keempat itu ada pengenalan fungsi dasar aplikasi Nitro PDF. Nah, untuk ini itu maksudnya kita nyoba ngedit langsung PDF tuh nggak lewat Word dulu, jadi kita lewat aplikasi namanya Nitro atau Foxit. Buka dulu aplikasinya. Nah, ini tampilan aplikasi Foxit. Ini bisa di-download di web. Kalau yang Nitro tuh kalau nggak salah yang oranye, kemudian yang Foxit ini tuh yang warna ungu. Nah, kemudian kita siapin file yang bakal kita edit, dan pilih edit PDF. Aja ini di bagian yang pengen kita ganti. Nah, ini kemudian buat logonya
Oke, setelah itu kita ganti ini untuk namanya. Dan untuk bagian ini juga diganti, yaitu kita edit objek, kemudian dan untuk ya anjir gua lupa coba kita ke edit bentuk, dan logo yang di atas ini juga diganti. Kita pilih menu edit, kemudian edit objek, pilih image, kemudian klik di image-nya. Nah, kemudian pencet yang insert, kemudian kita cari logonya. Kemudian kita untuk logo yang di atas ini kita pilih menu edit, kemudian pencet yang image annotation. Nah, setelah itu kita oke. Udah gitu, kemudian untuk yang lainnya ini kita bisa ganti teksnya itu lewat edit, kemudian edit text. Nah, setelah itu kita ganti-ganti semua yang perlu kita ganti. Mungkin segitu dulu tutor dari aku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian untuk tugas-tugas
Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.